Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak dan Ibu serta mahasiswa-mahasiswi Telkom University yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat pagi. Saya sangat senang hari ini mendapat kesempatan untuk hadir berjumpa dengan calon-calon kader bangsa ini. Perkenalkan, saya Sabrina Diana Pratiwi. Hari ini saya menjadi penyuluh anti korupsi teman-teman pada pagi hari ini. Dalam waktu 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua seputar informasi mengenai pentingnya pengetahuan umum mengenai anti korupsi dan apa itu gratifikasi. Di akhir presentasi nanti saya harapkan teman-teman bisa memahami pengetahuan umum mengenai anti korupsi ini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa demi kelancaran acara ini. Berdoa dipersilahkan. Oke, sekarang waktunya untuk menguji seberapa tahukah kalian mengenai korupsi dan dampaknya. Boleh dibuka untuk pesertanya, untuk linknya sebagai berikut. Ya, para peserta boleh langsung ikut login ya di www.kahoot.it dengan memasukkan game PIN 97392. Nah, di sini nanti akan muncul soal-soal mengenai bagaimana korupsi itu dan bagaimana dampaknya untuk mengetahui sejauh mana kalian mengerti mengenai tentang pengetahuan anti korupsi ini gitu. Oke? Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tentang dampak korupsi dalam berbagai bidang atau sektor. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Makanya dalam suatu negara itu kalau misalkan tingkat korupsinya sudah tinggi, otomatis kebanyakan masyarakatnya itu tidak merasa dirinya sejahtera atau dalam arti lain banyaknya pengangguran dan lain-lain begitu. Nah, selanjutnya kita harus mengerti perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap itu. Nah, gratifikasi ini sendiri yang dimaksudkan adalah yakni meliputi pemberian uang, barang, dan lain-lain. Yang tidak kita sadari mungkin para peserta sekalian sudah melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari karena mungkin atas ketidaksadaran atau kesengajaan diri sendiri begitu. Nah, untuk uang pelicin sendiri secara umum didefinisikan sebagai sejumlah pemberian dalam bentuk uang untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses pada suatu layanan. Nah, contohnya seperti ini. Bila kita sedang mengantri untuk mengambil sesuatu di dalam suatu toko. Nah, pada saat kita mengantri, kita tidak memiliki cukup waktu untuk menunggu lagi begitu. Nah, entah ada isyarat dari manapun, tiba-tiba kita melakukan pemberian uang kepada si pegawai dari si toko tersebut. Kita ingin bahwa kita dipercepat pengurusannya. Nah, itu tidak boleh. Itu sudah termasuk di dalam tindak pidana korupsi. Yaitu dimasukkan yang dinamakan uang pelicin begitu. Nah, selanjutnya lagi itu ada pemerasan. Nah, pegawai negeri dan penyelenggara negara berperan aktif melakukan pemerasan kepada orang atau korporasi tertentu yang memerlukan layanan. Nah, ini yang dimaksud pemerasan. Selanjutnya itu suap. Nah, suap ini terjadi antara dua belah pihak dalam bentuk pemberian yang dilakukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap. Misalkan nih, kita lagi sedang ada di dalam suatu tes. Nah, pada saat itu kita menginginkan bahwa diri kita ini lulus tes, tapi tanpa ada usaha segala macamnya begitu. Nah, karena kita keinginan itu tadi, kita melakukan suap ke orang yang bakal menjadi pengambil keputusan di sana. Nah, itu yang dimaksud dengan suap. Itu tidak boleh, karena itu termasuk tindak pidana korupsi. Ya, kita pelan-pelan untuk jauhi ya tindakan-tindakan berikut, karena ya termasuk dalam dampak yang ditimbulkannya sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi begitu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk menanggulangi dampak-dampak ini dan bagaimana juga cara kita dari diri sendiri terlebih dahulu untuk merubah sikap menjadi seorang yang anti korupsi. Nah, yang pertama itu ada inti, nilai-nilai anti korupsi dalam bentuk inti, yaitu berusaha untuk menjadi jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya itu ada
sikap. Sikap itu adil, bersih, dan peduli. Yang ketiga itu ada etos kerja, yaitu kerja keras, mandiri, dan sederhana. Korupsi ini terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang di atas tadi, yang kuat ditanamkan dalam diri kita sendiri. Nah, melalui pembiasaan dengan pengembangan nilai-nilai anti korupsi ini diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi begitu. Oke, selanjutnya. Nah, berikut ada suatu video yang harus kalian tonton nih. Bagaimana Indonesia tanpa korupsi. Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! Aku ingin Indonesia tanpa korupsi. Pernahkah Anda membayangkan keadaan Indonesia jika terbebas dari korupsi? Menurut Anda, apalagi keuntungan yang dapat kita rasakan di negeri ini apabila tidak ada korupsi? Sebagai contoh, Anda dapat melihat keadaan negara Denmark saat ini. Denmark menduduki peringkat pertama negara bebas korupsi di dunia. Apakah Anda ingin Indonesia mengikuti jejak Denmark sebagai negara yang benar-benar bebas dari korupsi? Tahukah Anda, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya dengan potensinya yang luar biasa? Potensi kekayaan Indonesia inilah yang sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab atau dikorupsi. Apa buktinya kalau Indonesia termasuk negara yang kaya? Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar ini sangatlah strategis. Indonesia terletak di antara dua benua dan di antara dua samudera. Tahukah Anda bahwa posisi ini adalah muara untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan sejahtera? Dengan posisi ini, Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas dan titik persilangan kegiatan perekonomian dunia. Selain itu, siapa yang tidak tahu kalau Indonesia menyimpan kekayaan alam yang sangat indah dan berlimpah? Mengingat sumber daya manusia di Indonesia yang jumlahnya menduduki posisi keempat terbanyak di dunia, maka sangatlah mungkin SDM menjadi sumber penyedia tenaga kerja dalam memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia untuk kesejahteraan bersama. Bangsa Indonesia juga memiliki garis sejarah yang besar, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Beberapa di antaranya, seperti Samudra Pasai yang menguasai perdagangan,
Majapahit di bawah komando Mahapati Gajah Mada yang berhasil mempersatukan Nusantara, penjajahan Belanda selama 3,5 abad, penjajahan Jepang selama 3,5 tahun, hingga Indonesia merdeka. Setelah merdeka, sudah seharusnya bangsa ini lebih leluasa untuk mengurus diri sendiri, mengelola, serta memanfaatkan kekayaan yang dimiliki demi kemakmuran bangsa. Masih banyak kekayaan Indonesia yang belum disebutkan. Menurut Anda, apa saja itu? Tentu Anda ingin menjaga kekayaan Indonesia demi kesejahteraan bersama, bukan? Setelah mempelajari modul ini, maka Anda akan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, mau bekerja keras, dan semakin bersemangat memberantas korupsi. Nah, gimana dari hasil video tadi? Pasti pengen dong Indonesia bebas dari korupsi. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon untuk mengisi feedback di link itu. Ini URL evaluasi PAK Sabrina. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!